Hai teman-teman. Jadi hari ini aku pengen ngebahas tentang paus. Pasti teman-teman penasaran dong kenapa tiba-tiba aku pengen ngebahas tentang paus. Jadi beberapa hari lalu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia, yaitu pada tanggal 21 Februari 2021. Tepat pada pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional juga. Nah, Hari Paus itu sebenarnya diperingati setiap hari Minggu bulan Februari pekan ketiga, dan kebetulan di tahun ini ya bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, karena Hari Pausnya udah berlalu beberapa hari yang lalu, nggak apa-apa dong ya aku bahasnya hari ini, karena ada beberapa manfaat yang pengen aku share ke teman-teman. Tiga manfaat paus. Yang pertama, paus sebagai pendingin bumi. Yang kedua, paus sebagai sumber pakan fitoplankton. Dan yang ketiga, bangkai paus yang menyediakan habitat unik bagi spesies-spesies di laut dalam. Oke, yang pertama aku ingin membahas tentang paus sebagai pendingin bumi. Jadi, paus itu merupakan makhluk terbesar di dunia, dan tubuhnya menyimpan banyak karbon yang sangat banyak, dan melalui paus dapat menenggelamkan karbon ke dasar lautan. Nah, banyak orang yang geger ketika melihat paus mati di pinggir pantai. Mereka geger karena paus tersebut kadang meledak. Teman-teman pasti penasaran dong, kenapa bisa meledak? Kalian harus tonton video berikut ini dulu. Paus meledak. Bayangkan guys, seperti apa ya rasanya jika terkena ledakan ikan paus yang mati tepat di depan muka kita. Wah, pastinya menjijikan banget. Dilansir dari metro.co.uk, seorang pria ahli biologi kelautan ini nih terlihat sedang memotong perut salah satu dari dua bangkai ikan paus yang terdampar di perairan Kepulauan Faro di Atlantik Utara. Lalu tiba-tiba perut paus itu meledak tepat di depan wajahnya dan memuntahkan jeroan dari dalam tubuh paus. Kok bisa begitu ya? Oh alah, ternyata nih guys, ledakan bangkai paus ini diakibatkan oleh gas metana, hidrogen sulfida, dan amonia yang dihasilkan di dalam perut bangkai paus itu, dan jumlahnya sangat banyak. Makanya pria tadi mengambil langkah untuk menghindari ledakan yang lebih besar dengan melobangi kulitnya. Oke, itu dia tadi videonya. Kalian bisa lihat sendiri bahwa pausnya meledak, padahal pausnya udah mati. Jadi paus itu kadang dia pada saat mati dia semakin lama semakin membesar, dan orang-orang tuh terkejut dan kaget gitu. Merasa takut bahwa pausnya akan meledak. Emang benar paus meledak karena di dalam tubuhnya menyimpan banyak banget karbon yang kita hasilkan di dunia, entah itu dari kendaraan, dari asap pabrik, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Namun sangat disayangkan manusia telah melakukan banyak pemburuan paus, karena emang nyatanya paus banyak berguna bagi kehidupan kita. Kita banyak memanfaatkan paus, mulai dari dagingnya, mulai dari minyaknya, dan mulai dari tulangnya. Perburuan paus sudah dimulai sejak tahun 1880-an hingga tahun 1970-an. Dalam rentang waktu yang segitu, manusia telah membunuh sekitar 99% paus yang ada di dunia ini. Dan sekarang hanya tersisa 1% saja. Paus pada saat belum dilakukannya pemburuan oleh manusia itu ada sekitar 390 ribuan ekor paus, dan sekarang hanya tersisa 1%-nya saja. Para ilmuwan menemukan pada tahun 2010 bahwa sebelum adanya industri perburuan paus itu dapat menenggelamkan karbon sebanyak 190.000 hingga 1,9 juta ton ke dasar lautan setiap tahunnya. Itu setara dengan
40.000 sampai 410.000 mobil setiap tahunnya. Jadi paus dapat menghilangkan polusi dari 40.000 sampai 410.000 mobil setiap tahunnya. Tapi karena perburuan tersebut semua itu gagal, dan sekarang hanya tersisa 1%-nya saja. Lalu fungsi paus yang kedua yaitu sumber pakan bagi fitoplankton. Paus mencari makan di dasar laut, dan ketika dia bernafas dan membuang kotoran itu di permukaan laut. Nah, pada saat dia membuang kotoran paus ini memiliki banyak kandungan zat besi, dan itu sangat bermanfaat bagi sumber pakannya fitoplankton. Fitoplankton itu emang kecil, tapi ketika fitoplankton digabungkan, dia itu dapat menyerap karbon yang ada di dunia sebanyak 40%, dan itu setara dengan 4 kali lipat hutan Amazon dalam menyerap karbon. Itu hal yang sangat luar biasa ya bagi bumi kita. Fitoplankton, paus, mereka bermanfaat bagi bumi kita. Terus yang ketiga, fungsi paus yang ketiga adalah bangkainya. Ketika dia mati, ketika dia ke dasar laut, selain dia membawa jejak karbon yang udah dia hirup selama hidupnya, dia juga menyediakan makanan bagi 200-an spesies yang ada di laut dalam. Jadi itu 3 manfaat paus yang pengen aku share ke kalian malam ini. Kesimpulannya, aku harap teman-teman bisa kita sama-sama jaga ekosistem laut, karena paus itu hidup untuk menjaga kita, dan kita seharusnya juga bisa dong menjaga dia. Dengan cara apa? Dengan cara kita melindungi ekosistemnya dia, kita menjaga ekosistemnya dia, kita merawat laut, kita menjaga laut, kita tidak membuang sampah ke laut, kita tidak membuang limbah kita ke laut. Mungkin dengan begitu kita bisa saling menguntungkan antara paus dengan manusia. Kita menolong paus dan paus menolong kita. Karena paus kita bisa hidup, dan karena kita paus bisa hidup. Gitu kan enaknya. Jadi kesimpulannya, aku pengen kita sama-sama jaga laut kita stop buang sampah ke laut, kita terus campaign ke orang-orang bahwa jangan pernah buang sampah ke laut, karena di bawah laut banyak hewan-hewan yang patut untuk kita lindungi. Gitu kesimpulan malam ini. Semoga teman-teman dapat manfaatnya dari video ini. Sekian dan terima kasih.